Bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada, kita jumpa kembali pada hari ke-164. Sebelum kita mulai hari ini, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. This saying is trustworthy and deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, and I am the worst of them. Amen. Demikian firman Tuhan yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini, tujuan kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Tujuan kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Nas hari ini merupakan pengakuan mendalam dari Paulus tentang tujuan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Paulus menyatakan dengan tegas bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Lebih dari itu, ia menyebut dirinya sendiri sebagai yang paling berdosa di antara mereka. Ada beberapa catatan penting yang hendak kita pelajari dari pengakuan Paulus ini. Yang pertama, kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak. Paulus memulai dengan mengatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ini menandakan kebenaran yang mutlak. Ini menunjukkan bahwa pesan ini bukan hanya sebuah pendapat, tetapi sebuah kebenaran yang harus dipegang teguh oleh semua orang percaya. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Itu pernyataan yang benar. Dia datang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia datang untuk menyelamatkan manusia berdosa, termasuk saya dan Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, misi Yesus Kristus. Misi Yesus Kristus. Tujuan utama kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Misinya menyelamatkan orang berdosa. Ini adalah inti utama dari Injil dan merupakan kabar baik bagi semua orang. Orang yang berdosa sejatinya mati, tetapi Yesus menggantikan kita untuk mati supaya kita beroleh keselamatan. Tidak ada yang terlalu berdosa untuk diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Artinya dosa kecil, besar, sedikit, banyak, sama saja. Upah dosa adalah maut, sedikit dosa, maut. Banyak dosa, maut. Tapi Yesus datang menyelamatkan orang berdosa. Artinya kasih Yesus tidak terbatas. Dan hanya terjangkau pada satu orang. Tapi kepada semua orang. Tidak peduli seberapa besar dosa mereka. Itu yang kedua, yang penting kita pelajari dari nas hari ini. Yang ketiga, pelajaran penting yang hendak kita lihat dari nas hari ini, kerendahan hati Paulus. Paulus meskipun seorang rasul yang besar dan pelayan Tuhan yang terkenal, tidak segan-segan mengakui bahwa ia adalah paling berdosa di antara semua orang. Ini artinya dia tidak merasa benar, tetapi dia merasa berdosa dan berdosa, mengaku berdosa. Tapi penyakit manusia sekarang merasa tidak berdosa dan merasa benar. Akhirnya Tuhan tidak menyelamatkannya. Tapi kalau kita merasa berdosa, mengaku dosa, Tuhan menyelamatkan kita. Jadi pengakuan ini menunjukkan kerendahan hati Paulus. Dan pengakuan akan kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidupnya. Sikap ini mengajarkan kita untuk tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain, tetapi selalu menyadari kelemahan dan dosa kita sendiri. Yang keempat yang hendak kita pelajari dari teks hari ini, pengakuan Paulus memberikan kita pengharapan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni.
Pengakuan Paulus memberi kita pengharapan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan. Artinya, sebesar apapun dosamu, dosaku, datang kepada Tuhan, Dia mengampunimu, mengampuni kita, mengampuni saya. Jika Paulus yang menyebut dirinya sebagai orang yang paling berdosa bisa diselamatkan Tuhan, maka kita semua bisa mendapatkan pengampunan dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya menerima kasih karunia Tuhan dengan hati yang terbuka dan bersyukur. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari Nats hari ini, untuk kita renungkan berulang-ulang dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kebenaran yang harus diterima. Kebenaran yang harus diterima. Jadi Yesus adalah kebenaran, sang kebenaran, maka terimalah sang kebenaran itu supaya kita beroleh keselamatan. Pesan Paulus kepada kita, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Hal ini menandakan pentingnya pesan ini untuk diterima dan dipercayai oleh semua orang. Yesus Kristus datang ke dunia dengan tujuan utama menyelamatkan orang berdosa. Berarti kebenaran adalah fondasi dari iman Kristen dan menjadi dasar dari hidup kita sebagai orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih karunia dan misi Kristus. Kasih karunia dan misi Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini menunjukkan kasih karunia Tuhan kepada kita, orang berdosa yang sungguh luar biasa. Tuhan mengasihi kita meskipun kita adalah orang yang berdosa. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni Tuhan. Dia mengampuni kita yang berdosa. Kehadiran Yesus di dunia ini adalah manifestasi dari kasih Allah yang terbesar, yang memberikan pengharapan kepada semua orang agar bisa beroleh kehidupan yang kekal. Yang ketiga, kerendahan hati Paulus. Paulus meskipun rasul yang dihormati, rasul yang terkenal, rasul yang dibanggakan, tidak ragu untuk mengaku dosa, bahwa dia adalah orang yang paling berdosa dari antara semua orang. Artinya ini kerendahan hati Paulus mengaku dosanya, itu berarti kita pun akuilah dosamu dengan kerendahan hati. Supaya apa? Supaya Tuhan memberi kita kesempatan beroleh hidup yang kekal. Jangan pertahankan dirimu sombong, merasa diri lebih benar, lebih hebat, lebih pintar, tapi rendah hatilah di hadapan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, pengakuan dan pengampunan. Pengakuan Paulus dan pengakuan dirinya atas dirinya yang berdosa menunjukkan bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa benar atau seberapa banyak dosanya, dapat menerima pengampunan dari Allah melalui Yesus Kristus. Ini adalah pesan yang menjadi harapan bagi kita yang berdosa, pendosa, untuk beroleh keselamatan kekal. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Pertama, kebenaran harus diterima. Kedua, kasih karunia dan misi Kristus. Yang ketiga, kerendahan hati Paulus. Dan yang ketiga dan keempat, pengakuan dan pengampunan. Karena itu, sama seperti Paulus, kita juga harus siap untuk membagikan pesan pengharapan ini kepada semua orang, agar mereka mengingat bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya, menyelamatkan orang berdosa. Dan kita harus bersedia mengasihi dan mengampuni orang lain sebagaimana Kristus mengampuni, mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajar kami untuk menerima kebenaran di dalam diri Yesus. Karena misi Kristus datang ke dunia untuk mengampuni dosa-dosa manusia, bahkan memberi pengajaran bagi kami, Paulus yang merasa berdosa dan mengakui paling berdosa di antara semua, menunjukkan kerendahan hati. Ajar kami untuk mampu merendahkan hati mengakui dosa kami, agar Tuhan mengampuni kami dan memberi kami belas kasihan, anugerah keselamatan. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami mengerti memahami firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap bersyukur karena Tuhan telah mengampuni dosa kita. Horas, horas, horas.